berkarya, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hufran MSI selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran. Motivasi saya, jangan jauhkan dirimu, keluargamu, dan anak-anakmu dari kebaikan-kebaikan Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Zumratun Nafisah dengan NIM 2320130. Saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran adalah mukjizat teragung Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa, karena memang beliau diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia di mana dan di masa apapun mereka berada. Sebab itu Allah menjamin keselamatan Al-Quran sepanjang masa. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami telah Al-Quran diturunkan pada suatu masa yang telah sepakati. Ahli-ahli riwayat mengatakan bahwa masa itu adalah masa yang paling penting ditinjau dari segi kemajuan bahasa, dan masa itu banyak sekali terdapat ahli-ahli sastra dan ahli-ahli pidato. Kemudian ia berkata mengenai tantangan Al-Quran terhadap ahli-ahli sastra itu, benarlah bahwa Al-Quran itu suatu mukjizat. Telah berlalu masa yang panjang, telah silih berganti datangnya angkatan demi angkatan. Tantangan Al-Quran tetap berlaku, tetapi tak seorang pun yang dapat menjawabnya. Semua kembali dengan tenang yang hampa karena lemah dan tidak berdaya. Bukankah lahirnya kitab Al-Quran ini di bawah oleh seseorang yang buta huruf, suatu mukjizat yang terbesar yang membuktikan bahwa ia bukanlah buatan manusia. Memang ia adalah suatu mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan suatu nur yang terpencar dari ilmu ilahi. Di samping Al-Quran ditinjau dari segi bahasanya adalah suatu mukjizat yang besar, maka ditinjau dari segi isinya pun ia mengandung mukjizat pula. Baiklah, disebutkan beberapa contoh, di antaranya adalah yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan adalah luar kekuasaan manusia untuk mengetahuinya. Memang ada ramalan-ramalan yang terpenuhi mengenai masa depan, tetapi itu hanyalah ramalan yang tiada dapat dijamin kebenarannya. Tetapi sama berita-berita dan janji-janji yang tersebut dalam Al-Quran adalah benar dan telah menjadi kenyataan, seperti kerap kali kaum musyrikin Mekah sebelum hijrah menantang kaum muslimin dan mengatakan bangsa Rum yang mempunyai kitab Injil telah dikalahkan oleh orang Persia. Waktu itu menganut agama Majusi. Maka kami pasti akan mengalahkan kamu karena kamu adalah ahli kitab pula. Merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat besar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi-nabi sebelumnya. Sebab mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi, sedangkan Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah bersifat rasional, kekal dan sepanjang masa. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelum dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman.
Karena itu Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad sendiri. Mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional kekal sepanjang masa, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya. Begitu pula mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Tidak nampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitaan Al-Quran sebagai mukjizat-mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa Nabi Musa berkembang ilmu sihir dan sering dijadikan salah satu alat kompetisi, bahkan mampu mengalahkan ular-ular hasil sihir umat Nabi Musa. Nabi Isa mempunyai mukjizat mampu mengobati penyakit buta dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itu mukjizat yang paling agung atau mukjizat yang paling besar itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka kita harus merawat, menjaga Al-Qur'an sebaik-baik mungkin. Mungkin itu dulu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.